Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sri Anissa dengan NIM 2007016 kelas B1 2020 bagi PAUD non-reguler IKI Siliwangi. Video ini dibuat untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah Perlindungan dan Pemberdayaan Hak Anak dengan dosen pengampu Ibu Chandra Asri Windarsi SHMPD. Video kali ini akan membahas tentang kewajiban negara dan pemerintah untuk pemenuhan hak anak dalam pendidikan. Apa itu kewajiban? Kewajiban adalah segala sesuatu yang dianggap sebagai suatu keharusan atau kewajiban untuk dilaksanakan oleh individu sebagai anggota warga negara guna mendapatkan hak yang pantas untuk didapatkan. Lalu, apa itu pendidikan? Pendidikan merupakan sarana bagi setiap orang dalam meningkatkan pengetahuan dan keterampilan serta kebiasaan. Proses tersebut tidaklah berlangsung dengan sendirinya, tapi melalui suatu bentuk pengajaran atau pelatihan. Proses tersebut yang dinamakan dengan sekolah, dari tingkat dasar sampai pendidikan tinggi, baik melalui jalur formal maupun non-formal. Kewajiban negara dan pemerintah untuk pemenuhan hak anak dalam pendidikan. Anak menjadi prioritas utama dalam pendidikan, karena anak merupakan salah satu kelompok yang sangat rentan terhadap pelanggaran hak asasi manusia atau HAM, yang memerlukan bantuan orang dewasa dalam melindungi hak-haknya. Perlindungan anak di sini tidak hanya sampai pada pemenuhan hak hidup, tetapi mencakup pula segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi hak-haknya agar dapat tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Dalam pasal 9 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 disebutkan bahwa setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakatnya. Sedangkan pada pasal 49 disebutkan bahwa negara, pemerintah, keluarga, dan orang tua wajib memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada anak untuk memperoleh pendidikan. Dan melalui Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 terjadi perubahan mendasar mengenai jalur pendidikan sekolah dan luar sekolah menjadi 3 jalur, yaitu jalur pendidikan formal, jalur pendidikan non-formal, dan pendidikan informal. Dalam pasal 13, permasalahan yang diambil pada materi kali ini yaitu tentang pemenuhan hak anak jalanan untuk mendapatkan pendidikan. Saat ini, anak jalanan menjadi masalah serius, terutama di ibu kota provinsi dan kota-kota besar. Keberadaan mereka kerap kali menimbulkan berbagai masalah lalu lintas, ketertiban, dan keamanan perkotaan. Keadaan tersebut perlu mendapat perhatian karena anak merupakan generasi penerus yang perlu dididik dan dibimbing agar dapat tumbuh dan berkembang secara wajar. Selain itu, jika mereka tidak segera diselamatkan, dipastikan akan mempengaruhi kualitas dan daya saing bangsa di waktu mendatang. Dengan demikian, perlu adanya pembinaan sejak dini yang memungkinkan mereka akan memperoleh perhatian yang baik dan bukan menjadi anak-anak yang bermasalah di kemudian hari. Anak-anak jalanan sendiri pada umumnya merupakan anak-anak yang berasal dari latar belakang keluarga yang berbeda. Ada yang berasal dari keluarga tidak mampu, sehingga mereka tumbuh dan berkembang
dengan latar belakang kehidupan jalanan yang akrab dengan kemiskinan, penganiayaan, dan hilangnya kasih sayang, sehingga memberatkan jiwa dan membuatnya berperilaku negatif. Bahkan yang lebih miris lagi adalah ada anak terlantar yang tidak memiliki sama sekali keluarga, atau biasa disebut hidup sebatang. Masalah paling mendasar yang dialami oleh anak jalanan adalah kecilnya kemungkinan untuk mendapatkan kesempatan di bidang pendidikan yang layak. Menurut pengamatan, hal ini disebabkan karena beberapa faktor, yaitu 1. Ketiadaan biaya. Sebagian besar anak jalanan berasal dari keluarga dengan strata ekonomi yang sangat rendah, sehingga biaya pendidikan yang seharusnya disediakan oleh keluarga tidak tersedia sama sekali. Dan yang kedua, keterbatasan waktu. Untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, sebagian besar anak terlantar bekerja secara serabutan untuk mendapatkan penghasilan. Bahkan, ada juga yang berusaha untuk mendapatkan penghasilan dari cara-cara yang kurang pantas, seperti mengemis, mencuri, mencopet, dan lain-lain. Sehingga waktu mereka sehari-hari banyak tersita di tempat pekerjaan, jalanan, tempat-tempat kumuh, dan lain-lain. Solusi dari permasalahan tersebut. Anak jalanan menjalani kehidupan keras dalam kondisi dan situasi yang buruk. Keadaan mereka tidak terlindungi, bahkan hak-haknya yang tidak terpenuhi seperti hak untuk mendapatkan pendidikan. Anak-anak tidak dapat menikmati dunia kanak-kanaknya. Mereka nyaman dengan kehidupan yang tidak aturan. Dengan begitu, solusi dari permasalahan tersebut yaitu dengan mendirikannya pendidikan untuk anak jalanan, menjadi relawan untuk mengadakan kegiatan sekolah di hari-hari tertentu di lingkungan sekitar mereka tinggal, agar mereka juga dapat merasakan bersekolah. Bahkan bisa dilakukan juga dengan membentuk suatu komunitas peduli pendidikan anak jalanan. Upaya yang dapat dilakukan oleh pemerintah. Pemerintah telah menyediakan program bagi anak jalanan berupa rumah singgah atau LKSA, atau Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak. Rumah singgah atau LKSA ini dapat menjadi tempat bermain yang dapat mendidik anak-anak jalanan dari segi pendidikan maupun moral serta agama. Seperti dalam artikel yang berjudul Tanggung Jawab Pemerintah untuk Memberikan Pendidikan kepada Anak Terlantar dalam Perspektif Undang-Undang Perlindungan Anak, yang berisi, tanggung jawab pemerintah terhadap dunia pendidikan seharusnya menjadi sebuah kewajiban yang diaplikasikan dengan memberikan seluruh keperluan dasar sekolah, penyediaan sarana dan prasarana, guru yang profesional, dan tanpa kebijakan yang sifatnya diskriminatif terhadap anak didik. Pendidikan sebenarnya merupakan tanggung jawab bersama antara orang tua, masyarakat, dan pemerintah. Berdasarkan hal itu, pendidikan tidak boleh hanya dibebankan kepada salah satu dari ketiga unsur tersebut. Ketiga unsur itu menanggung jawab sesuai dengan tugas dan kemampuan masing-masing. Berikut adalah 5 YouTube mengenai permasalahan hak anak jalanan untuk mendapatkan pendidikan. Boleh dicatat dan ditonton ya teman-teman. Berikut juga referensinya sebagai berikut. Mungkin cukup sekian yang bisa disampaikan pada video kali ini. Terima kasih sudah menonton, semoga bermanfaat ya.